Kalau lo beli sepatu basket, flat, dan low, dan brand lokal, mungkin ini bisa menjadi jawabannya, guys. Ini adalah sepatu Hayden Heritage model Alter ya, dimana ini kalau kita lihat sekilas langsung, pasti otak kita mengasosiasikan dengan brand-brand yang ada di luar sana. Karena emang dia sendiri tulisannya, tagline-nya inspired by the world ya. Jadi ini gua sih ngelihat ada beberapa siluet yang dijadiin satu ya, guys, di dalam sepatu lokal ini, dari Hayden Heritage. Jadi kalau misalkan lihat sekilas, dari upper, dari samping, ini mungkin kalian ada yang mikir, wah mirip Nike Dunk, mirip NB550. Kalau gua sih lebih pro ini mirip Air Force One ya kalau gua. Jadi lebih kayak terinspirasi Air Force One, dan emang nggak bisa dihindari bahwa orang akan memirip-miripkan. Tapi yang pasti kebutuhan akan sepatu seperti ini dari lokal itu cukup besar ya. Jadi gue yakin sepatu ini akan cepet sold outnya nanti, dan ini pre-order ya guys. Dan setahu gue pre-order juga udah di close, dan kayaknya sih banyak yang order ya. Karena emang sepatu ini cukup menjadi perhatian juga, karena emang ya udah mereka kayak cukup gemborin ya untuk marketingnya gitu, karena emang cukup kedengeran. Dan gue sendiri langsung dikirimin ini ya, jadi langsung gue mau review aja gitu. Gue mau tahu sih kayak apa ya perbandingan. Nanti kita akan coba compare juga dengan yang miripnya ini. Dan kebetulan gue juga ada di sini ada Air Force One, dan di sini ada NB550. Tapi kalau gue lihat lagi sih nggak ada mirip-mirip sama NB550 jadinya ya. Jadi kita akan nanti coba compare dengan Air Force One. Dan untuk harganya sendiri, sepatu ini dibuka di harga 449.000 dan juga ada yang 439.000 tergantung warnanya. Dan gue dikirimin warna yang model panda gini, panda ya. Jadi hitam putih gini, dan untuk midsole memang tebel banget guys. Makanya kenapa gue lebih bisa comparein dengan Air Force One. Dan ini kita lihat bahannya untuk di bagian ini, kita coba keluarin papernya dulu ya. Jadi untuk di bagian uppernya ini emang lumayan lembut ya untuk bagian leathernya. Jadi pasti emang synthetic leather di sini. Dan untuk buildnya sih seperti biasanya Hayden Heritage rapi banget. Jadi ini paneling di sini ya untuk leathernya, untuk di bagian mudguardnya. Terus ada kayak sedikit wingnya lah, bisa dilihat sayapnya gitu di sini. Terus di bagian eye stay-nya juga dibikin gelombang. Habis itu di sini juga ada bagian collarnya, ada paneling lagi. Terus ada paneling di bagian collar belakang, heel-nya, dan juga di bagian heel counter di sini juga ada paneling, tapi nggak keras ya. Biasanya kan kalau heel counter dibikin kaku atau keras gitu. Dan kalau bisa kita lihat di bagian uppernya sini nih, untuk bagian famnya ini kan ada perforated-nya ya. Perforated-nya memang terlihat familiar ya guys. Dan juga di sini ada Dubre-nya juga ya. Bahannya aluminium sih ini dengan logo Hayden Heritage. Jadi dikasih Dubre, terus itu dikasih flat laces kayak gini, dan untuk bagian tangnya juga mesh kayak gini dan di woven Heritage ya guys, dan di piping seperti ini. Untuk bagian liningnya juga bahannya mesh aja, dan paddingnya cukup tebel. Cuman emang ini sepatu lembut banget, nggak berasa kaku leathernya. Dan leathernya sendiri sih ini menurut gua ya cukup oke yang dipakai ya untuk harga segini. Ya memang standarnya seperti inilah ya. Bisa bagian insole cukup tebel nih guys, tapi nggak bisa dicopot ya guys. Jadi pas ku pencet-pencet nih ini empuk banget ya. Karena ada tulisan the future is now, it has been forwarded, inspired by the world, dedicated for you. Dan untuk bagian midsole kita lihat lagi, midsole ini capsule kayak gitu tapi nggak dijahit ya guys ya. Untuk di bagian garis ini sepertinya sih ini dilem ya. Dan untuk bagian belakangnya agak empuk ya. Habis itu di sini kayak ada sedikit masuk gitu lah ya. Habis itu di bagian outsole seperti ini mereka molding sendiri outsole dengan ada logo Heritage kayak gini, dan ini modelnya kayak diamond gitu. Ini garis-garis futuristiknya dan retronya menurut gue dapet banget ya untuk sepatu seperti ini. Dan midsole sih yang tebel ya, makanya kita langsung lihat ini perbandingannya ya. Tuh ini karena ini tebel juga. Nah kalau misalkan si Air Force One ini emang agak kaku ya kalau bisa dipegang, lembut di bagian sini, tapi di sini agak kaku ya untuk bagian heel counter karena memang biasa dibikin kaku. Cuman panelingnya nggak ada ya di sini ya, karena di sini ada paneling lagi heel counternya. Dan untuk bagian perforatednya di bagian famnya memang hampir serupa ya guys ya. Dan juga untuk bagian shoesnya juga sama. Nah ketebalannya sih gue bilang yang lebih cocok ya ini ya. Cuman di sini emang ada logo Air, di sini nggak ada apa, polos aja. Dan untuk bagian outsole ini emang lebih mirip ke Nike Dunk ya. Cuman kalau ini kan flat ya kalau Air Force One. Dan ini kapsul dijahit gitu ya. Kalau Air Force One ini enggak ya, makanya gue bilang seperti ini dilem aja. Dan seperti itu, ini lebih keras lagi tuh, midsole bener-bener gak bisa dipencet, keras banget ya. Jadi memang kalau misalkan lo mau cari yang lebih lembut ya ini jawabannya gitu loh. Karena kalau tadi itu keras banget. Dan ini menurut gue bisa dipakai untuk main basket juga sih. Kalau suka basket ya, lo mau pakai sepatu lokal. Untuk fashion ini juga stylingnya juga enak banget, apalagi dengan warna ini. Dan mereka banyak warna colorway lainnya juga. Jadi langsung silakan sikat aja kalau misalnya nanti udah ready stock, siapa tahu bisa di open order juga. Karena sih pre-ordernya sudah close ya guys ya. Dan seperti
itu apakah ada detail lagi sih? Nggak terlalu ada. GC juga di belakangnya paneling ini dikasih logo Hayden gitu ya, di emboss gitu. Dan menurut gua sih ya stabil ya untuk harga 400.000. Lu mau cari alternatif sepatu yang kayak tadi itu kan agak susah mungkin dapetinnya ya. Dan misalkan mau warna kayak gini juga harus raffle terus. Nah ini siapa tahu lebih mudah untuk ngedapetinnya. Jadi alternatif buat lu menurut gue ya cocok banget. 400.000 harganya udah pas lah menurut gue ya. Jadi seperti itu Hayden membuat gebrakan lagi di persnikeran lokal ya. Walaupun memang tidak suatu siluet yang baru banget atau gimana, cuman memang ya ini untuk klasik style aja juga udah cakep banget menurut gue. Karena kayaknya emang demand-nya cukup besar untuk sepatu-sepatu seperti ini. Oke? Jadi bukan berarti diperbanyak sepatu seperti ini, cuman maksud gue ya kalau misalkan emang mau bikin di twist seperti ini boleh, mantep ya. Dan juga kalau misalkan lebih baik sih memang kita punya siluet ya lebih baru gitu ya. Oke, gitu langsung kita lihat deh gimana feelingnya sepatu ini pas dipakai. Oke, jadi udah gue pakai nih. Pertama sizingnya dulu ya, ini ukuran 43. Jadi menurut gue sih mending kalian true to size aja. Gue gak tau kenapa gue dikasih 43 ya, harusnya 42 nih karena ada space segini guys ya. Jadi cukup jauh nih, harusnya sih 42 ya kalau menurut gue. Dan feeling kita coba ya, kita coba pijak. Enak sih menurut gue ya. Dan uppernya nggak mengikat kaki banget, jadi kayak nyaman gitu untuk kayak gini-gini dan berasa flat. Ini juga enak banget. Untuk looksnya juga bagus banget ya dengan warna kayak gini guys. Masuk aja menurut gue. Enak sih ini pijaknya tuh. Ini cukup empuk juga untuk bagian belakangnya. Oke, dan pastinya akan creasing ya ini ya. Jadi kalau kalian tekuk-tekuk itu akan creasing. Dan insole sih menurut gue ini empuk banget lah. Jadi kalau masalah nyaman, kayak gue bilang ini bakal nyaman banget sih. Jadi langsung aja kita lihat pas dipakainya. Guys, review gua mengenai sepatu Hayden Heritage Alter ini gimana menurut lu? Saya komen di bawah, lu mau komen apapun bebas ya guys. Kalau misalnya mau gue review apa lagi silahkan di request aja. So, segitu aja. Jangan lupa tonton video gue terus supaya muncul terus di home lu. Subscribe juga boleh, klik tombol like-nya juga. Dan segitu aja next video. Stay healthy, stay lucky, people.